Guys, jujur nih, kisah Rurouni Kenshin Part 1 tuh benar-benar seru dan menghibur banget buat para penggemar manga dan anime. Film live actionnya juga nggak kalah keren guys. Berhasil mengadaptasi cerita aslinya dengan mantap, dengan adegan-adegan pertarungan yang memukau dan efek visual yang super menakjubkan. Dalam perjalanan Kenshin menjelajah Jepang, dia harus berhadapan sama berbagai tantangan dan musuh guys. Ada si pengusaha kaya yang jualan obat-obatan terlarang. Terus ada juga samurai yang ngaku-ngaku jadi batose gitu loh. Tapi tenang aja, Kenshin gak sendirian kok. Di tengah-tengah petualangannya, Kenshin malah nemu teman-teman yang jadi sahabat dan pendukungnya guys. Ada Sanosuke Sagara, mantan pemberontak Joey dan pengembara yang keren abis. Kaoru yang jadi pemilik dojo dan pewaris teknik pedang keluarganya. Dan Yahiko yang pengen belajar jadi samurai kayak Kenshin. Berkat kekuatan pedangnya dan dukungan dari teman-temannya, Kenshin terus berjuang buat membela kebenaran dan keadilan, sambil berusaha mencari pengampunan atas dosa-dosanya di masa lalu. Oke guys, jadi ceritanya film ini dimulai dengan narasi singkat yang ngasih tahu tentang masa-masa kekacauan di Jepang yang namanya Bakumatsu. Dan ada pembunuh legendaris yang serem banget namanya Batosai, si pembantai dari Kyoto. Terus kita dikenalin sama Perang Boshin, yang mana itu perang saudara antara kelompok kekaisaran yang dipimpin sama Kaisar Meiji dan kelompok shogun yang dipimpin sama si Tokugawa Yoshinobu. Perang Boshin itu melibatkan dua kelompok besar pasukan, yaitu pasukan shogun dan pasukan imperialis. Pasukan shogun itu kelompok yang mendukung banget sistem pemerintahan Edo yang udah berlangsung selama 265 tahun. Mereka punya tentara yang super kuat dan senjata modern kayak meriam gitu loh. Nah, di pihak kesogunan, pasukan terbesar yang ikut perang Boshin adalah pasukan Shogun Tokugawa dan Shinsengumi, di mana salah satu kapten divisi dari pasukan Shinsengumi itu adalah si Saito Hajime. Dia itu ahli pedang dan terkenal banget dengan julukan Wolves of Mibu, bersama-sama teman-temannya di Shinsengumi. Nah, sedangkan pasukan imperialis tujuannya adalah untuk ngegulingin pemerintahan Edo dan menggantinya dengan sistem pemerintahan baru yang lebih modern. Pasukan ini gabungan dari banyak kelompok. Salah satunya kelompok Chosu sama Satsuma yang dulunya dikucilkan sama pemerintah Edo. Di pasukan ini juga ada Ronin dan samurai yang gabung dalam kelompok kecil buat melawan kesogunan. Mereka juga pakai senjata modern, contohnya senapan, buat lawan pasukan shogun. Secara keseluruhan, Perang Boshin melibatkan banyak pasukan dari kelompok dan klan yang berbeda-beda di Jepang. Di tengah-tengah perang, tiba-tiba si Kapten Shinsengumi, Saito lagi nyariin Kenshin si Batosai. Kenshin bergabung dengan kelompok Isshin Shishi untuk menghadapi kelompok pendukung shogun. Meskipun Saito dan Kenshin berseberangan semasa perang Bakumatsu, tapi mereka akhirnya ketemuan lagi dan bekerja sama beberapa kali di masa depan, baik di film maupun cerita asli manga dan anime. Setelah perang berakhir dan kelompok imperialis menang, Saito ketemu lagi deh sama Kenshin dan ajak dia bertarung buat terakhir kalinya, karena pertarungan antara dua pendekar pedang ini belum selesai. Tapi masalahnya nih, si Kenshin udah berjanji sama istrinya yang udah meninggal untuk nggak jadi Batosai lagi setelah era damai datang. Jadi, dia tinggalin pedangnya di medan pertempuran dan cabut dari sana ninggalin Saito sendirian. Di akhir pertempuran yang brutal itu, ada seorang samurai dari Shinsengumi yang hampir nyaris gugur, terbaring lunglai di antara mayat-mayat samurai yang bergelimpangan. Namun meski dalam keadaan teramat lemah, dia masih memperjuangkan nyawanya. Dengan susah payah,
Dia berusaha bangkit dan melangkah perlahan melewati mayat-mayat itu. Tak sengaja tangannya mengenai pedang Kenshin yang masih stuck di tanah, dan seketika ia merasakan kesakitan yang luar biasa dari pedang itu. Dia sadar bahwa pedang itu adalah milik si Battosai, seorang pembunuh legendaris yang terkenal kejam dan sudah memusnahkan banyak nyawa. Kita pindah ke masa 10 tahun setelah masa damai. Di masa itu, Jepang udah banyak berubah dan lagi berkembang pesat setelah era Kekaisaran Meiji. Salah satu orang penting yang punya peran besar di masa itu adalah Yamagata Aritomo. Dia adalah salah satu dari 3 jenderal paling top di pemerintahan Meiji. Nah, di masa ini, banyak banget perubahan yang terjadi di Jepang. Dan semuanya dimaksudkan buat memodernisasi negara dan bikin Jepang jadi lebih maju lagi. Kaisar Aritomo Yamagata salah satunya pengen ngubah Jepang jadi negara yang lebih maju dan bikin banyak orang bisa sukses di bidang bisnis dan industri. Tapi ada juga orang-orang yang ngincer keuntungan dengan cara-cara yang gak bener dan ngelanggar hukum, kayak Takeda Kanryu. Dia adalah pengusaha kaya yang jual obat-obatan terlarang jenis opium buat orang asing dan masyarakat Jepang. Jadi pada awalnya, Takeda ngasih instruksi ke anak buahnya buat cari peracik obat yang bisa bikin produksi opium lebih banyak. Setelah 2 peracik obat ditemukan, Takeda memutuskan untuk menghabisi salah satu dari mereka biar nggak bersaing lagi. Takeda pilih buat ngebunuh peracik obat cowok dan membiarkan peracik obat cewek bernama Megumi tetap hidup. Tapi si peracik obat cowok sadar akan bahaya dan langsung kabur lewat jendela. Waktu anak buah Takeda mau ngejar dia, Takeda ngelarang dan suruh Battosai-nya buat buru si peracik obat itu. Besoknya, Saito Hajime dan kru polisi Shinsengumi berhasil menemukan mayat peracik obat dan langsung mengawali penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut. Semakin jauh penyelidikan dilakukan, semakin banyak petugas yang menuding bahwa pembunuhnya adalah Battosai. Namun, Saito memegang teguh keyakinannya bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Battosai gadungan. Mengingat ia pernah melihat dengan jelas penampilan sang Battosai asli saat melakukan aksi-aksi mengerikan dan brutal di masa lalu. Paginya, si Battosai legendaris yang sebenarnya, Kenshin, menemukan poster polisi yang mencari Battosai gadungan yang melakukan pembunuhan dan bikin resah warga. Maka Kenshin merasa was-was ada samurai lain yang pengen ngerusak reputasinya sebagai Battosai yang legendaris itu. Namun di tengah baca poster itu, tiba-tiba muncul cewek cakep yang ngacungin pedang kayu padanya. Cewek itu ngira Kenshin itu Battosai yang lagi dikejar polisi. Soalnya Kenshin bawa pedang panjang yang biasa jadi ciri khas samurai dan Battosai. Meski cuma niatan nyelamatin makanannya, Kenshin berhasil mengelak dari serangan cewek itu tanpa harus bertarung. Sambil menghindari serangan cewek itu, Kenshin ceritain kalau dia cuma pengembara biasa. Dan pedang yang dibawa itu pedang yang mata tajamnya terbalik, gak bisa buat ngebunuh orang. Setelah dengar penjelasan Kenshin, si cewek yang ternyata namanya Kaoru Kamiya minta maaf atas kesalahannya dan kasih sapu tangan buat bersihin bajunya yang kena debu saat ngelawan serangan. By the way, di sisi lain nih, setelah sampai di markas Takeda, Saito langsung nanya-nanya si Takeda. Dia curiga banget kalau si Takeda inilah yang nyuruh si Battosai buat ngebunuh orang dalam kasus yang lagi diusut sama polisi Shinsengumi sekarang. Nah, yang bikin makin parah lagi, rupanya korban pembunuhan itu adalah petugas polisi yang lagi nyamar buat selidikin kasus penting. Tapi ya gitu deh, meskipun Saito udah ngomong begitu, dia akui kalau belum cukup bukti yang kuat buat ngelimpahin kesalahan ke Takeda secara resmi. Makanya dia dan koleganya di kepolisian harus nurutin aja aturan hukum dan relain Takeda tetap bebas. Tapi mereka nggak nyerah juga. Terus ngawasin Takeda dan cari setiap informasi yang bisa ngebantu buat selesain kasus pembunuhan ini. Kebetulan malam itu si Takeda dapat kabar dari anak buahnya kalau si Megumi, pembuat opiumnya, udah kabur dari markas mereka. Gak mau bisnisnya kacau, si Takeda langsung perintahkan anak buahnya yang ngaku jadi Battosai, Udojine namanya, buat nyari keberadaan Megumi. Nah, si Udo ini rupanya samurai yang selamat dari pertempuran di Kyoto 10 tahun yang lalu dan dia juga yang menemukan pedang asli si Kenshin Battosai. Sementara itu, si Megumi yang baru saja kabur dari markas Takeda malah memilih buat bersembunyi di kantor polisi Shinsengumi buat minta perlindungan. Sayangnya nggak lama setelah itu,
Udo berhasil menemukan keberadaan Megumi di tempat itu dan langsung aja mulai ngebantai brutal semua anggota kepolisian Shinsengumi. Melihat kejadian itu, Megumi jadi panik dan ketakutan banget. Jadi dia coba bersembunyi di sebuah ruangan dan kunci pintunya pakai tongkat. Setelah berhasil ngebantai semua petugas polisi Shinsengumi di markas, Udo lalu berjalan ke ruangan tempat Megumi bersembunyi. Tapi untungnya, Megumi bisa kabur dari tempat itu dengan memecahkan jendela kantor polisi pas kerusuhan lagi heboh-hebohnya. Jadi, waktu Udo lagi jalan pulang ke markas besar Takeda, tiba-tiba aja dia ngelihat seorang polisi yang kabur dari pembantaian di kantor Shinsengumi. Ia pun langsung mengkillnya, lalu lemparin tubuhnya dari jembatan. Nah, kebetulan banget Kaoru lagi ada di situ dan sadar kalau pelaku pembunuhan itu adalah Udo, seorang batosai yang jadi buruan polisi. Si Kaoru yang emang nekat banget langsung ngarahin pedang kayunya ke arah Udo dan niat buat ngalahin dia. Ternyata Kaoru punya dendam pribadi sama seorang batosai. Gara-gara beberapa tahun yang lalu, batosai gadungan udah membunuh ayahnya dengan super kejam. Ayah Kaoru Kamiya bernama Kenji Kamiya, telah dibunuh oleh seorang anggota dari organisasi jahat yang dikenal sebagai Jinpukai. Anggota tersebut ya si Udo ini. Udo lalu mengklaim dirinya sebagai batosai dengan tujuan untuk menarik Kenshin Himura, sang batosai asli, keluar dari persembunyiannya dan menantangnya dalam pertarungan mematikan. Sangat jelas, Udo bukanlah lawan yang sepadan bagi Kaoru. Jadi dia gampang aja dibantingin sama si Udo. Beruntungnya, si Kenshin dengar suara ribut-ribut itu terus langsung lari ke sana buat selamatkan Kaoru dari serangan Udo yang nyaris merenggut nyawa dia. Nah, pas Udo lihat kecepatan gerakan dan akurasi serangan si Kenshin, dia langsung ngerti kalau dia lagi berhadapan sama sosok batosai legendaris yang dia cari-cari dari dulu. Terus pas Udo lagi mau gelut dengan si Kenshin, tiba-tiba ada pasukan polisi Shinsengumi yang datang untuk menghentikan Udo yang sudah membantai petugas di markas polisi. Dan si Kenshin dia pakai kesempatan itu buat kabur dari situ sama Kaoru. Jadi sekarang mereka udah berada di tempat yang aman. Jadi setelah kejadian itu, Kaoru ngajak si Kenshin ke dojo keluarganya buat ngucapin terima kasih udah nolongin dia dari si Udo tadi. Nah, waktu di dojo itu, Kaoru cerita kalau dulunya dojo itu adalah sekolah bela diri yang didirikan ayahnya sendiri. Tapi setelah si batosai gadungan membunuh ayahnya, Kaoru yang ngurusin dojo itu terus merubahnya jadi dojo kecil gitu. Sebelumnya kan dojo itu punya murid yang lumayan banyak. Tapi semenjak teror yang dilakukan sama si batosai gadungan 6 bulan yang lalu, dojo itu sekarang cuma punya satu murid cowok aja namanya Yahiko. Pas keesokan harinya, ada kelompok preman yang datang ke dojo milik Kamiya dan maksa dia buat jualin dojo itu ke mereka. Kaoru tentunya langsung nolak. Kan mendiang ayahnya juga yang warisi tempat itu, jadi dia minta tuh preman-preman buat cabut dari situ. Tapi anehnya malah pada bikin rusuh. Mereka ngancurin barang-barang yang ada di dojo dan bikin kekacauan gitu. Beruntungnya si batosai, Kenshin, kembali ke tempat itu dan bantuin Kaoru. Kaoru dono no yu. Amatsura ken wa kyoki. Kenji. Padahal dia nggak bawa senjata, tapi dengan mudah bisa ngegulung satu-satu preman yang datang itu. Bahkan pas dia dihadapin sama banyak orang sekaligus, dia cuma pakai 2 tongkat kayu buat tumbangin mereka semua tanpa ngebunuh siapapun. Setelah sebagian besar preman terkapar di tanah, Kenshin memalingkan wajahnya ke Kaoru dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan teknik bertarung batosai yang mematikan. Lalu dengan gerakan gesit, Kenshin menarik pedangnya dan bersiap untuk menghadapi para preman yang tersisa. Semua orang di sekitar tercengang saat mendengar Kenshin menyebut dirinya sebagai batosai legendaris yang sangat brutal terhadap musuh-musuhnya di masa lalu. Tidak terkecuali Kaoru yang merenung dalam kebingungan setelah mengetahui bahwa Kenshin yang dia cari selama ini untuk membalaskan dendam ayahnya. Di sini Kaoru tidak tahu kalau yang sebenarnya udah ngebunuh ayahnya adalah si batosai gadungan, yaitu si Udo Jine. Tak lama kemudian beberapa polisi dari Shinsengumi datang dan ngegulung semua orang yang bikin onar termasuk Kenshin.
前くらい。なんでござるか。 Pas udah dibawa ke kantor polisi dan dikandangin sebentar, Kenshin lalu diseret sama Seito ke hadapan Laksamana Yamagata. Nah, setelah dapat info dari Seito, Laksamana Yamagata baru ngeh kalau Kenshin itu ternyata samurai pemberontak yang udah banyak nyemplungin orang dengan bumbu kebrutalannya buat mencapai perdamaian di Jepang. Terus Laksamana minta bantuan Kenshin buat matiin semua orang yang terlibat dalam produksi opium, karena dia bilang itu bisa merusak rakyat dan negara. Tapi sayangnya, Kenshin tolak karena dia udah berjanji buat nggak mau bunuh siapapun lagi setelah era perdamaian tercapai. Ketika mendengar penolakan Kenshin, Seito ngambil pedang Kenshin terus nanya gimana cara dia bisa melindungi orang dengan pedang mata terbaliknya. Kenshin jawab kalau dia bisa melindungi orang di sekitarnya tanpa harus membunuh musuh-musuhnya. Nggak lama kemudian, Seito malah tantang Kenshin duel 1 lawan 1 buat ngebuktiin kata-katanya. Abis duel singkat, Laksamana Yamagata akhirnya menghentikan mereka berdua karena dia udah ngambil keputusan dan prinsip teguh buat nggak mau bunuh orang lagi. Di sisi lain nih, Megumi yang udah beberapa hari kabur dari anak buah Takeda kebetulan ketemu sama Yahiko sambil nangis-nangis. Terus minta tolong ke Yahiko buat diselamatin dan disembunyiin di tempat dia. Pas di saat yang sama, Kenshin yang baru aja dibebasin dari tahanan polisi Shishengumi nemuin Kaoru lagi nungguin dia di depan markas polisi. Kaoru tahu kalau Kenshin nggak punya tempat buat pulang, jadi dia ngundang Kenshin buat balik ke dojonya. Di sini, Kaoru masih belum tahu kalau pembunuh ayahnya adalah si Batose gadungan yang menyamar jadi Batosai untuk merusak reputasi Kenshin Himura, si Batose asli. Saat itu Kaoru sadar kalau Kenshin udah nyesel sama perbuatannya dan juga udah nunjukin niat buat jadi orang yang lebih baik. Waktu nyampe di dojo, Kaoru udah ngasih tahu Yahiko kalau Kenshin bakal ngekos bareng mereka mulai hari ini. Lalu Megumi yang udah dapat bantuan dari Yahiko memperkenalkan dirinya ke Kenshin sama Kaoru. Pas malam, Kaoru ngajak Megumi sama Kenshin buat dinner sambil ngobrol-ngobrol. Walaupun Kenshin bingung nyampein perasaannya, dia merasa happy bisa ngerasain kehangatan dan kebersamaan yang udah lama gak dia rasain. Gak lama setelah itu, Takeda muncul sama anak buahnya buat ketemu Kenshin abis denger kalau dia dulunya Batosai. Dia minta Kenshin buat kerja jadi pengawalnya sambil kasih segepok duit. Tapi Kenshin tolak tawarannya karena dia nggak pengen lebih kecipratan masalah mafia. Terus nggak lama setelah Kenshin nolak tawaran Takeda, ada pemuda namanya Sagara Sanosuke datang bawa pedang gede buat tawarin dirinya jadi bodyguard Takeda. Si Sanosuke ini adalah mantan narapidana yang baru aja bebas dari penjara dan niatnya kerja buat Takeda buat dapet duit banyak. Dia malah melempar tantangan buat duel 1 lawan 1 sama Kenshin buat nunjukin kemampuannya ke Takeda. Dengar itu, Kenshin sama Sanosuke keluar dari kedai biar nggak bikin kerusakan. Pas mereka sampai di jembatan kota, Sanosuke langsung ngeluarin serangan pertamanya pakai pedang panjang ke arah Kenshin. Tapi anehnya Kenshin gak coba serang balik dan cuma menghindarin serangan itu aja. Setelah beberapa saat, Kenshin injek pedang Sanosuke dan tanya apa sih benar-benar worth it buat jadi fighter tangguh kayak dia kerja buat mafia kayak Takeda. Pertanyaan itu bikin Sanosuke bingung dan akhirnya berhenti duel sama Kenshin dan putusin gak mau kerja buat Takeda. Sore harinya si Udo yang kecanduan jadi Batosai gadungan lagi bikin kacau dan habisi preman yang serang dojo Kaoru kemarin. Besoknya, Seito dan polisi yang nemu mayat preman itu mulai nyelidik kasusnya. Waktu itu Kenshin kebetulan ada di tempat kejadian dan lihat cewek muda nangis karena kehilangan keluarganya dalam pembantaian itu. Situasi itu bikin dia teringat masa lalunya dan saat Tomoe istri Kenshin ngalamin hal yang sama kayak cewek itu. Dulu Kenshin pernah bunuh kelompok samurai pendukung Shogun dan salah satu samurai yang dia bunuh adalah calon tunangan Tomoe yang akhirnya jadi istrinya. Tunangan Tomoe adalah samurai pertama yang bikin tanda di muka Kenshin dan istri Kenshin adalah orang kedua yang bikin tanda di pipinya. Setiap kali dia ingat kejadian itu,
Dia ngerasa bersalah dan meragukan tujuan hidupnya. Apakah pembantaian itu worth it buat dapetin kedamaian yang dia harapin? Akhirnya itu juga jadi alasan buat Kenshin ninggalin hidupnya yang kelam dan stop jadi Batosai yang brutal. Pada saat ini Kenshin terlihat udah mulai move on dari masa lalunya yang kelam dan kini menjalani kehidupan yang lebih tenang dan harmonis bersama teman-temannya, Kaoru, Megumi, dan Yahiko. Dia nggak cuma menjaga mereka, tapi juga orang-orang di sekitarnya karena dia ngerasa harus mengganti semua dosanya di masa lalu. Pada suatu hari penduduk sekitar dojo Kamiya datang ke dojo dan minta bantuan buat sembuhin keluarga mereka yang lagi sakit. Kayaknya nggak ada yang tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas beberapa warga di desa juga ikutan jatuh sakit di saat yang sama. Nah, nggak mau pusingin lama-lama, Kenshin dan teman-temannya buru-buru ngebantu mereka dengan cara ngeluarin racun dari dalam tubuh pasien yang sakit. Megumi yang juga ahli medis langsung kasih arahan ke Kaoru dan Kenshin buat ngelakuin perawatan detoksifikasi buat setiap pasien yang ada di sana. Sementara itu, Sanosuke yang masih stay di desa itu nggak mau ketinggalan dan bantuin mereka sebisanya. Pada akhirnya warga yang sakit itu sembuh semua dan berangsur-angsur pulih dari penyakit. Dan mereka semua bersyukur karena berkat arahan Megumi penduduk desa itu bisa diselamatkan. Akibat insiden kepada warga desa tersebut, Kenshin penasaran banget sama apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia ngobrol sama Megumi dan nanya-nanya soal kejadian itu. Nah, Megumi bilang kalau sebenarnya Takeda sama anak buahnya yang ngeracunin sumber air yang dipakai sama warga di desa itu. Jadi banyak orang yang keracunan setelah minum air dari sumber yang udah terkontaminasi obat-obatan berbahaya gitu. Kalau ditanya latar belakangnya sendiri, Megumi cerita kalau dia sebenarnya anak tunggal dari keluarga dokter yang cukup terkenal di kota. Sayangnya seluruh keluarganya meninggal dalam perang era revolusi. Jadi Megumi yang tinggal sendirian harus kerja buat Takeda demi bertahan hidup. Tugasnya Megumi di situ cuma jadi pembuat opium sama simpanan Takeda aja. Sementara Takeda sendiri jalanin bisnis ilegalnya. Takeda udah ngebuat banyak orang menderita gara-gara opium-opiuman yang dia jual di pasar gelap. Udah gitu, banyak juga yang kecanduan parah sampai akhirnya mati dengan tragis banget gitu. Gara-gara cerita dari si Megumi itu, si Kenshin jadi teringat sama tugas yang diberikan Laksamana Yamagata buat ngelawan Takeda yang bikin menderita rakyat Jepang. Abis itu dia jadi kepikiran terus nih sama penderitaan rakyat dan akhirnya mantap deh buat ngambil tindakan. Setelah mikir-mikir dan overthinking beberapa lama, akhirnya Kenshin putusin buat langsung gas ke markas Takeda dan bantu polisi buat ngegulung dia. Jadi pas Kenshin lagi mau meluncur dari dojo, Sanosuke udah ngerti banget kalau rencana Kenshin adalah ngejar Takeda. Jadi nggak mau ketinggalan deh. Sanosuke nyelonong ngajakin diri untuk jadi timnya Kenshin buat ngebantai Takeda. Tapi sebelum kedua orang itu jalan, Kaoru yang panik tiba-tiba lari mendatangi Kenshin dan ngeinfo kalau Megumi udah ninggalin dojo. Setelah meninggalkan surat dengan kalimat yang mantap abis. Mau ke markas Takeda sendirian dan rencananya bakal ngehabisin Takeda langsung. Sementara itu Megumi berhasil tiba di markas Takeda dan langsung disambut dengan penuh perhatian oleh si empunya markas. Katanya sih, Megumi pengen bekerja sama lagi sama Takeda. Padahal sebenarnya setelah Megumi menghampiri Takeda, tiba-tiba aja dia ambil pisau dan melancarin serangan. Sayangnya anak buah Takeda sigap banget dan berhasil menghentikan serangan Megumi. Akhirnya Megumi cuman bisa dapetin tamparan keras dari Takeda. Berita kedatangan Kenshin dan Sanosuke di markas Takeda seketika menggemparkan seluruh pasukan Takeda, yang merasa bahwa kedatangan mereka merupakan ancaman yang sangat serius. Tidak ingin membiarkan para petarung tersebut berhasil menyelamatkan Megumi dari tangannya, Takeda langsung memerintahkan mobilisasi seluruh anak buahnya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Dan selanjutnya pertarungan sengit pun terjadi. Takeda Kanji! Oi! Pertempuran seru di markas Takeda itu terjadi dengan sangat epik dan brutal di mana Kenshin sama Sanosuke berhasil bikin lawan kewalahan. Gerakannya cepat banget dan mereka bisa menghadapi serangan-serangan dari anak buah Takeda dengan sangat efektif.
Coba bayangin guys, suasana pertarungan yang super menegangkan itu, tapi Kenshin sama Sanosuke tetap aja keren habis dan lihai banget ngepuk musuh-musuh mereka dengan kecepatan dan ketepatan yang bikin lawan-lawannya meremelek. Gak heran, dalam sekejap mereka udah berhasil menjatuhkan beberapa lawan sekaligus cuma dengan beberapa serangan aja. Terus nggak lama setelah itu, Kenshin akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Takeda yang banyak itu hanya pakai pedang tumpul aja guys. Kekuatan fisik Kenshin yang luar biasa ditambah lagi dengan teknik pedangnya yang super mumpuni, bikin lawannya kagak berkutik sama sekali. Kenshin dan Sanosuke pun tiba di kantor Takeda dan langsung dihadang oleh Inui Banujin dan Gein, dua petarung tangguh Takeda. Inui Banujin adalah seorang petarung ulung yang terkenal dengan teknik pedang khasnya. Sedangkan Gein adalah seorang petarung brutal yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Mereka bertarung habis-habisan sampai Kenshin dan Sanosuke yang jadi pemenangnya. Setelah itu Kenshin dan Sanosuke buru-buru ke ruangan Takeda untuk menyelamatkan Megumi yang lagi jadi sandera. Sayangnya begitu sampai di sana, mereka kena serangan senapan mesin yang udah diatur oleh Takeda. Beruntungnya Yahiko berhasil kontak kepolisian Shinsengumi dan akhirnya Saito serta Kenshin bisa bergabung untuk menghadapi Takeda. Dengan rencana Saito, akhirnya mereka sukses nangkep Takeda dan gerombolannya. Saat Saito tangkap Takeda, Kenshin dan Sanosuke buru-buru ke kamar tempat Megumi disekap buat ngebukain penutup mulutnya. Terus Megumi cerita kalau Udo udah bawa kabur Kaoru dan rencananya ingin mancing kemarahan Kenshin biar jadi Batosai lagi. Jadi sore itu Kenshin lagi-lagi harus terburu-buru menuju lokasi tempat Kaoru disekap berdasarkan petunjuk dari Udo si penculik. Tapi begitu tiba di sana, Udo langsung menyerang Kenshin dengan pedang Batosai Kenshin yang udah banyak digunakan oleh Kenshin untuk ngebunuh orang. Nah, dalam pertarungan itu, Udo terus berusaha memprovokasi Kenshin untuk kembali jadi Batosai kayak dulu-dulu gitu. Dia bahkan sampai pakai jurus terlarang buat ngelemahkan paru-paru Kaoru, dan ini memaksa Kenshin buat berjuang dengan serius. Udo ngasih tahu Kenshin bahwa satu-satunya cara buat selamatkan Kaoru adalah dengan membunuh dirinya. Artinya Kenshin harus melanggar janji yang dia buat kepada mendiang istrinya, Tomoe 10 tahun lalu. Jadi nggak ada pilihan lain buat Kenshin selain melanggar janjinya dan melawan Udo dengan sekuat tenaga. Dan setelah pertarungan sengit, akhirnya Udo mulai terpojok dan terluka parah, sehingga Kenshin memanfaatkan kesempatan itu buat membunuhnya. Tapi begitu Kenshin udah siap mau memenggal Udo, Kaoru langsung teriak dan ngelarang dia buat membunuh Udo. Dia takut Kenshin bakal berubah jadi Batosai lagi kayak dulu, jadi dia memohon buat nggak dieksekusi. Karena dengar hal itu, Kenshin akhirnya ngegantiin rencananya buat ngebunuh Udo, dan cuma melumpuhkan lengan kanan Udo aja. Tapi yang gak disangka, Udo justru memilih buat bunuh diri dengan pedangnya sendiri supaya jurus terlarang yang udah dipakai buat melumpuhkan Kaoru bisa hilang seketika. Nah setelah itu, Kenshin ngangkatin Kaoru yang lagi pingsan dan cabut dari tempat itu. Dan beberapa hari kemudian, Kaoru akhirnya bangun dan bingung kenapa Kenshin gak ada di sampingnya. Dia sempat ngomong kalau dia takut Kenshin bakal ninggalin dia dan balik ke masa lalu yang gelap lagi.
Tapi untungnya setelah dia tahu kalau Kenshin cuma keluar buat beli nasi padang, dia langsung seneng dan bersyukur banget. Jadi dari situ mereka mulai menjalani hidup yang lebih tenang dan damai di dojo bareng Megumi, Sanosuke, dan Yahiko. Dan yang bisa diambil dari film ini adalah setiap orang punya kesalahan dan masa lalu yang gak bisa diubah. Tapi setiap orang juga berhak dapat kesempatan kedua, terutama kalau udah sungguh-sungguh pengen jadi lebih baik. Nah guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar bisa nonton video-video seru lainnya seperti ini. Kalian juga bisa aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan video baru. Dan jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka sama videonya dan mau bantu channel ini berkembang. Anyway, makasih udah nonton ya guys. See you and bye-bye. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna